Halo guys, saya Delvin Steven. Selama beberapa menit ke depan akan berbagi ilmu dengan kalian mengenai apa itu variabel, apa itu tipe data, dan melakukan praktek perulangan dengan menggunakan looping for yang sederhana. Nah, untuk kita mempelajari hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, tentu saja kita menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Flogoridam. Bagi yang belum mendownload, silakan kalian download dulu ya. Oke, mari kita masuk ke materi pembahasannya. Langkah pertama, silakan kalian buka aplikasi Flogoridamnya. Dan terlihat tampilannya demikian. Ada main dan ada end ya. Terlihat ada tanda panah yang menghubungkan antara main dan end. Nah, tanda panah itu kalian pencet, klik 2 kali. Maka akan muncul sebuah tampilan yang seperti ini, yang berisi clipboard, statement, turtle graphic, dan lain-lain. Nah, di sini saya hanya membahas pada bagian statement saja yang berisi input, output, dan variabel. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah variabel. Apa sih itu variabel? Jadi, variabel adalah tempat untuk menyimpan data atau nilai tertentu. Jika kita ingin memproses data atau menerima input dari pengguna, data tersebut perlu disimpan terlebih dahulu dan tempat penyimpanannya disebut variabel. Jadi, singkatnya, variabel adalah wadah untuk menyimpan nilai data. Dan juga, variabel tidak bersifat case sensitive, yaitu huruf besar dan kecil itu dianggap sama. Contohnya, ABC huruf besar semua nih, itu sama dengan ABC huruf kecil, itu sama aja guys. Kemudian, variabel harus mempunyai nama yang unik. Itu maksudnya, variabel tidak boleh memiliki nama yang sama, jadi harus berbeda-beda dan unik gitu. Lalu variabel sendiri memiliki aturan penamaan guys. Di antaranya tuh yang pertama harus dimulai dengan huruf. Jadi tidak boleh dimulai dengan angka. Kemudian setelah huruf itu baru bisa menggunakan angka atau huruf lainnya gitu. Intinya ya, awalnya tuh harus huruf guys. Ketiga, tidak boleh menggunakan nama yang sudah digunakan atau didefinisikan oleh Flogoridam. Contohnya itu seperti and, false, mod, not, or, p, true, boolean, integer, real, string, dan lain-lain. Itu tidak boleh. Selanjutnya, apa itu declare? Declare atau deklarasi biasa digunakan untuk membuat variabel. Untuk membuat banyak variabel dalam suatu deklarasi bisa dipisah dengan menggunakan koma guys. Tapi ini hanya berlaku untuk variabel yang punya tipe data yang sama. Nah, tipe data itu belum saya jelaskan. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian, apa itu assign? Assign digunakan untuk menyimpan nilai pada variabel. Nilai yang disimpan bisa berasal dari nilai tunggal atau dari hasil perhitungan. Untuk nilai string, itu harus diapit petik 2. Nilai string itu apa bang? String itu apa bang? Nah, itu salah satu tipe data guys, yang nanti saya akan jelaskan apa itu string. Lalu, apa itu input dan output? Input digunakan untuk membaca nilai dari keyboard dan menyimpannya pada sebuah variabel. Sebelum membuat input, pastikan kita telah mendeklarasikan variabel yang akan digunakan untuk menyimpan nilai. Lalu, apa itu output? Output digunakan untuk menampilkan nilai variabel, hasil, atau teks pada layar. Untuk menampilkan teks harus diapit petik 2. Untuk teks guys, misalnya kayak masukkan nama petik 2, intinya awal sama akhir tuh harus petik 2. Lalu untuk menampilkan teks dan variabel dalam satu output itu harus dipisah dengan operator dan atau concatenation kalau nggak salah. Saya rasa mungkin cukup untuk penjelasan variabel hingga output. Untuk komponen statement yang lain mungkin di lain waktu akan saya jelaskan, atau kalian bisa cari penjelasan di channel YouTube lain guys. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe data secara singkat. Tipe data. Dalam pemrograman, data dikelompokkan ke beberapa tipe. Setiap tipe digunakan untuk memberitahu bagaimana data tersebut akan digunakan. Tipe data pada Flogoridam sendiri itu ada 4. Yang pertama itu string, yang kedua integer, real, dan boolean. String itu adalah kumpulan karakter. Contohnya seperti ini.
Lalu integer itu adalah bilangan bulat, contohnya seperti ini. Dan real itu adalah bilangan pecahan, contohnya seperti ini. Boolean itu adalah true atau false. Setelah kita tahu apa itu variabel, beberapa statement, dan tipe data, langsung saja kita mulai menggunakannya untuk membuat sebuah perulangan sederhana atau looping dengan menggunakan looping for. Oke, di sini kita mulai percobaan untuk membuat perulangan for sederhana. Ini sederhana banget guys, kalian pasti bisa. Ini saya sederhana banget ini pokoknya. Pertama, ini kan ada tampilannya tuh main sama end ya. Kita langsung pilih tanda panah ini. Dan ya tampilannya seperti ini. Itu ada bagian clipboard, statement, structure grafik, dan sebagainya. Kita pilih bagian statement, bagian variabel. Ini kita pencet declare. Nah ini untuk mendeklarasikan nama gitu kan, variabel maksudnya. Variabel name ini kita namai dulu. Variabelnya kita nama i aja karena biar mudah. Kita sebut saja dia i, dan nilai tipe datanya tipe integer karena dia akan bermain dengan angka. Kalau misalnya string nanti kalian akan lihat kegagalannya, nanti lihat. Misalnya kalau kita ganti string nanti ya. Lalu sekarang ini kita langsung pilih for variable ya tadi i ya. Start value-nya aku maunya tuh 1 sampai 10 step by. Oh ya, untuk penjelasan ini tuh nih, start value dan end value itu rentang nilai dari awal hingga akhir, pasti mudah dipahami lah ya. Terus direction itu arah perulangan. Nah untuk increasing itu perulangan dari nilai kecil ke besar, sedangkan decreasing itu perulangan dari besar ke kecil. Nah, sedangkan step by itu adalah jumlah penambahan atau pengurangan nilai counter pada setiap perulangan. Nah kurang lebih seperti itulah guys ya, bisa kalian pahami sendiri insyaallah. Ini coba kita mulai ya, harusnya dari 1 sampai 10 nih. Jangan lupa output guys, variabel name-nya tadi i. Coba kita mulai. Ini simple banget guys, langsung ada tuh kan 1 sampai 10. Mau coba yang kebalik nggak guys, dari 10 ke 1 gitu. 10 1 nih, kalau udah gini jangan lupa decreasingin. Udah ini kan ya. Coba asik, selesai guys, bisa ya. Nah ya, dan juga tadi mau coba yang namanya integer. Nah ini tipe data. Seandainya kalau kita ganti tipe data jadi string, tipe data huruf-hurufan gitu kan, kita ganti, boom, variable can only be assigned data that is compatible with their declared data type. Tipe datanya guys, variable is a string, it cannot be assigned to 10. Gak bisa guys, jadi harus ngapain ini nih, jadi harus di bagian ini kita ganti integer. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini materi kita kali ini. Jika ada salah ataupun ada yang ralat dalam penyampaian informasi pada video kali ini, tolong kalian betulkan di kolom komentar guys. Oke guys, sekian, terima kasih.